Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nurul Iza. Hari ini akan menjelaskan mengenai materi psikoanalisa. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Yang kedua, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Yang ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Dan yang terakhir, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Psikoanalisis adalah sebuah teori dalam psikologi yang bisa dibilang paling terkenal, meski pada kenyataannya oleh sebagian orang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Namun harus diakui bahwa teori ini sangat berpengaruh bahkan di luar bidang psikologi. Psikoanalisa dianggap sebagai salah satu gerakan revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Hipotesis pokok psikoanalisa menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebagian besar ditentukan oleh motif-motif tak sadar. Membicarakan tentang psikoanalisis tentu tidak bisa dilepaskan dari seseorang yang telah mempopulerkannya, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di kota kecil Freiberg, Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Ayahnya adalah seorang pedagang wol dengan pemikiran yang maju dan selera humor yang baik. Ibunya adalah seorang wanita yang aktif dan merupakan istri kedua ayahnya dengan usia 20 tahun lebih muda. Pada saat ia berusia 4 atau 5 tahun, keluarganya pindah ke Wina, di mana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Pada tahun 1873 sampai 1881, Freud masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Wina pada spesialisasi dokter ahli syaraf dan penyakit jiwa atau psikiatri. Pada tahun 1894, Freud belajar terapi histeri pada Jean K. Harcourt di Paris. Tahun 1895, ia kembali ke Wina, kemudian bekerja sama dengan Dr. Joseph Breuer dengan metode asosiasi bebas. Tahun 1895, Freud bersama Breuer menulis tentang kasus-kasus histeri. Tahun 1902, ia membentuk kelompok psikologi di Wina. Tahun 1908, Freud diundang oleh George Stanley Hall ke USA dan memberi ceramah-ceramah pada pertemuan-pertemuan di Natalis Universitas Clark. Kemudian, Freud menjadi terkenal di seluruh dunia. Tahun 1909, Freud digabungi oleh Alfred Adler dan Carl Gustav Jung. Tahun 1923, Freud terkena penyakit kanker rahang dan pernah dioperasi sampai 30 kali. Tahun 1928, Nazi berkuasa di Austria dan Freud menyingkir ke Inggris. Dan pada tanggal 23 September 1939, Freud menghembuskan nafas terakhirnya di London. Materi pertama yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Pendekatan psikoanalisa memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar. Secara singkat, menurut psikoanalisa, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau id, psikologis atau ego, dan sosial atau superego. Atau bisa dikatakan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis, dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan. Insting merupakan pusat dari pendekatan yang dikembangkan Freud. Insting yang ada bertujuan sebagai pertahanan hidup dari individu dan manusia, berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Manusia memiliki insting mati dan juga insting hidup. Insting mati sendiri berhubungan dengan dorongan agresif. Manusia memanifestasikan insting mati melalui tingkah laku, seperti keinginan bawah sadar untuk mati,
atau menyakiti diri sendiri atau orang lain, sedangkan insting hidup untuk mempertahankan hidup berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Materi kedua yaitu struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Terdapat 3 struktur kepribadian menurut psikoanalisa, yaitu yang pertama ada id atau das es. Id adalah sistem kepribadian asli dan dibawa sejak lahir. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Contoh id yaitu seperti libido, nafsu, keinginan-keinginan, dan kenikmatan. Id ini lebih mendominasi adalah nafsu yang ingin selalu keluar dan mendapatkan kepuasan. Contoh id yaitu Sarah ingin minum, tetapi minumannya sudah habis. Daripada harus membeli ke kantin yang jaraknya agak jauh, Sarah langsung mengambil minuman temannya dan langsung meminumnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ego atau das ich. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dan yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Ego ini berfungsi untuk mengontrol atau mengatur dan mempertimbangkan apakah pantas atau tidak untuk dilakukan. Contohnya, saya haus, namun tidak memiliki minuman. Saya bisa saja mengambil minuman teman saya, namun saya tahan dan memilih untuk membeli ke kantin. Dan yang terakhir ada superego atau das Weber-Ich. Superego merupakan aspek moral yang telah dipelajari sebelumnya, berupa norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat seperti penilaian benar atau salah, mengatur agar ego bertindak sesuai dengan moral masyarakat, menghalangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual dan agresivitas yang bertentangan dengan moral dan agama. Contohnya, Dimas ingin mencuri minuman temannya, tetapi ia tahu bahwa mencuri itu salah, sehingga dia memutuskan untuk tidak mencuri. Materi ketiga yaitu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Freud berasumsi bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari rentetan konflik internal yang terus-menerus. Konflik atau peperangan antara id, ego, dan superego adalah hal yang biasa atau rutin. Karena id menginginkan kepuasan secara segera, sementara ego menundanya sampai ada kecocokan dengan dunia luar dan superego seringkali menghalanginya. Apabila individu dapat mengatasi setiap konflik yang terjadi di antara ketiga komponen kepribadian tersebut, ataupun bisa menyeimbangkan antara id, ego, dan superego, maka ia akan mengalami perkembangan yang sehat atau dapat dikatakan sebagai pribadi yang sehat. Sedangkan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa adalah jika dalam dirinya tidak terjadi keseimbangan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakannya secara nyata. Materi terakhir adalah hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku, dan dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat dari konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat.
yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisa adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.